Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ketemu lagi di Krisnai Channel dalam acara Ospek, obrolan seputar pekerjaan. Kali ini gue bersama Coach Tias, kalau gue panggil Coach Tias, Bang Tias. Oke Bang Tias, kita perkenalkan dulu, nama asli siapa Bang Tias? Nama aslinya Randi Martias. Randi Martias. Umur sekarang berapa Bang? Umur sekarang 87, berarti 33. 33 tahun. Insyaallah. Nah, 33 tahun. Sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Kalau sibuk sih lagi aktivitas kerja sih. Aktivitas kerja. Oke, aktivitas kerja. Sekarang kerja di atau apa, pemilik atau apa? Lagi ini aja sih, ngerintis usaha kecil-kecilan di bidang teknisi. Bidang teknisi. Teknisi apa tuh Bang? Teknisi spesialis AC. Oke, spesialis AC. Iya. Oke, kita lanjut dari awal pertama kali kerja. Itu kapan Bang? Pertama kali kerja? Pertama kali kerja 2003 2004. 2003 2004 Di toko listrik. toko listrik. Iya. Nama tokonya boleh sebutin mau Bang? Di daerah Jembatan Merah, Jembatan. Sinar Murni. Sinar Murni. Itu bagian apa tuh Bang? Saya kurir juga, teknisi juga. Kurir juga, teknisi juga. Pokoknya serabutan deh. Berarti lulusan teknik nih, apa teknik CSI gitu, lulusan teknik apa lulusan gitu? Oh enggak. Enggak. Kalau lulusan sih enggak Ah. teknik. Jadi Lulusan apa tuh? lulusannya kalau saya cuman SMP. Lulusan SMP, Iya. tapi bisa jadi teknisi. Bisa. Wah, Karena itu. kemauan aja. Karena kemauan. Iya. Itu dapat berapa lama tuh dari 2003 di Kalau toko di itu? toko itu 2003 sampai 2006. 2003 Kurang sampai lebih 3 tahun. 3 tahun. Iya. Itu dibayarnya harian, mingguan, bulanan. Kalau hariannya waktu 2003 masih 30.000 30.000 sehari. sehari. Itu. Bulanannya 150.000. 150.000. Oke, jadi kisaran total Totalnya nggak nyampe, ya 300 dong. ya sekitar 400-an. Ya 400-an lah ya. Hmm. Ya 400 lah, arti sekitar 400.000. Iya. Ada bonus-bonus, misalnya bonus sampai kan toko kan biasa ada bonus penjualan. Kalau bonus sih, bonus laku ini aja sih. Kalau lagi ada kipas Indola, kipas Holland tuh, kipas Belanda, itu kan kita kerjain tuh dari Iya. rongsokan sampai kayak baru. Nah itu kalau udah bagus biasanya ada dibeli sama pabrik. Yo Nah gitu. itu didapat bonus dari situ. Dapat bonus dari situ. Iya. Itu in Holland itu maksudnya kipas rongsokan gitu maksudnya Maksudnya kipas bekas pabrik oh, kipas bekas pabrik yang udah nggak kepake nih. pakai. Nah itu dibeli sama bos saya. Jadi diperbaiki. Kita pokoknya jual reparasi lagi. lah. Oh, reparasi. Dari jual lagi. amplas, ngejempul, ngecat sampai kelihatan normal. Itu Oke. juga gulungannya diganti lagi. Oh, diganti lagi. Digulung baru gitu. Digulung Jadi baru. seperti baru lagi. Jadi gue sambil makan nih ya sore ini nih. Siap. Remes-remes. Siap, Mau? siap. Alhamdulillah udah makan. Oh, udah makan. Udah makan. Nah, jadi suka dukanya nih Bang selama di toko itu tuh, toko listrik itu tuh. Dukanya dulu atau sukanya dulu nih? Boleh duka, boleh suka. Mungkin kalau lebih banyak sukanya ya. Iya, Kalau sukanya sukanya itu kadang suka mampir-mampir kalau lagi ngirim barang jauh nih. mampir-mampir. Iya, maksudnya mampir tuh bisa nyantai. Oh, bisa nyantai. Kayak lagi antaran ke Kelapa Gading. Heeh. Nah, saya baliknya itu kadang suka nyantai dulu di Danau Sunter tuh. Oh, lihat nyantai orang ngadem lah, mancing. ngadem lah. Ngadem sembari. Oke. Ya, Sambil cuci mata. Benar. Nggak Pokoknya sambil mancing, nyantai. nggak sambil mancing. Kalau mancing enggak lah. Nggak. Waktunya. Waktunya. Jadi paling ngopi, nge-es. Nah, itu sama Ngerokok aktif lah. ngerokok. Ngerokok enggak saya. Oh, bukan perokok Bang. Bukan Wah, perokok. mantep sehat. Lanjut. Tadi kan udah sukanya, dukanya. Kalau dukanya pas lagi nganter barang jauh, udah gitu barangnya banyak, itu naik motor. Hujan-hujan Pernah. lagi? Kalau hujan sih alhamdulillah enggak lah. Enggak. Saya minggir. Ini lagi Minggir dulu. panas-panasnya nganter 7 exhaust fan. Itu exhaust ukuran 10 in. Kita kan masih dusan tuh, kadang 7. Saya susun tuh di belakang 3, di kanan kirinya 2.
itu nyampe ke Serang Banten. Buset. Naik motor Vega Naik motor. R. Saya naik motor Vega R, Vega yang warna oranye tuh, Vega 2004. Ingat banget itu. Oke, itu dapat 3 tahun di toko apa tadi? Toko Sinar Murni. Toko Sinar Murni, toko elektronik ya? Iya, Toko listrik. Toko listrik. Lepas dari itu bang? Lepas dari itu saya ya masih main bola sih, Tarkam. Oh main bola, Tarkam. Ah. Jago main bola? Kalau main bola sih bisa lah dikit. Oh Tarkam. Jadi lepas dari itu jadi pemain bola, Pemain bola. Tarkam. Sama masuk klub sih. Masuk klub. juga. Klub mana tuh bang? Kalau klub sih terakhir saya masih pertama kan di Persija. Ntar dulu biar tahu. Ya. Bang, Kalau klub. sempat masuk Persija dari saat dari WMS tuh. Jadi seleksi 17 pemain dari WMS. Saya dikirim ke Persija. Persija Jakartanya itu rental umur sekitar 12 sampai 14 tahun. Jadi sempat jadi main bola juga. Alhamdulillah juga pengalaman main bola lebih banyak lah. Jadi nganggurnya lama, kerja lagi 2008. Main bola udah sampai kemana aja tuh? Kalau waktu SMP, alhamdulillah waktu di Persija sampai sempat berangkat ke Thailand. Jadi di sana itu kita turnamen dulu masih liga kayak liga Suratin gitu. Cuman kita dari perwakilan dari Indonesia aja sih. Gitu. Kan di klub pasti digaji dong. Digaji. Ada nggak bayarannya? Kalau bayarannya pada saat itu sih masih belum gede ya, karena masih kecil juga kita. Paling di transport semua ditanggung semua, sama paling TV uang jajannya aja sih sekitar berapa? 8 jutaan sih. 8 jutaan. Itu per musim atau? Ya sampai selesai turnamen. Jadi Sampai selesai turnamen. Dibayarnya per turnamen. Iya. Jadi kalau turnamen itu kan sampai ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan. Oke, suka dukanya jadi pemain bola. Sorry ya, goyang-goyang banyak tikus di bawah ya. Suka dukanya ya jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga. Kalau lagi main di luar gitu kan, lagi nggak pulang, paling jauh dari keluarga. Tapi kalau sukanya ya dapat tantangan baru lah. Jadi kita dapat teman baru, dari Papua, dari Medan, pokoknya dari mana-mana kita nyatu jadi satu di tim itu. Ya main bola kan suka cedera lah. Iya. Cedera yang paling parah pernah dialamin waktu main bola. Cedera paling parah di kaki sih. Waktu uji coba untuk ke Riau. Jadi pada saat itu seleksi terakhir buat ke PSIA Riau ya. Itu di tahun 2009. Jadi sebelum saya jadi teknisi AC, itu sempat ikut seleksi buat ke Riau. PSIA. Riau. Oke. Jadi pada saat itu game saya sebagai striker, pas di depan gawang kalau saya syuting, kaki udah ancang-ancang, dari belakang digunting dua kaki sama pemain lawan. Gunting lah. Nah, jadi pas posisi digunting itu, ini dibilang ankle bukan, karena mata kaki saya naik, jadi nongol gitu. Oh nongol, jadi pokoknya cedera lah, cedera mata kaki lah. Itu paling menyedihkan deh. Akhirnya di situ Sekian lama bermain bola di klub, ikut turnamen, prestasi terbesar. Karena kalau enggak ya pernah berapa kali ngerasain juara. Yang saya ingatnya aja yang besar-besar aja. kalau juara ya banyak juga sih di Liga Yang paling berkesan lah ketika menjuarai turnamen apa? terakhir itu pas di Liga Internal Persitara, saya bawa Raul Junior tuh. Itu kita dari sekian lama Raul Junior ngikut Liga Internal ini, kan selama ini masih di divisi 1. Saya diajak sama pelatihnya, kebetulan kenal juga. Saya gabung sama Raul Junior. Akhirnya saya bisa bawa Raul Junior naik ke divisi utama, kedudukan peringkat ketiga dari divisi. Jadi naik dari divisi 1 Persitara ke divisi utama.
itu paling berkesan lah ya. Iya, itu di Sunter juga di Bentar. Rajin. Internal Jakarta Utara itu ya. Iya. Lanjut kan setelah nggak main bola turnamen resmi ya. Iya. Itu terus bekerja di mana tuh bang? Kalau kerjanya ya itu sempat di Media Indovision sih. Media Indovision. Media Indovision. Di Mangga 2. Sebagai Saya sebagai kurir juga. kurir. Jadi anak lapangan lah. Wah anak Kalau lapang. jalan lah gitu aja. Antala anak tahu lapang. Iya. anak tanah lapang. Benar. Pokoknya kita yang di lapangan deh. Kalau itu sih nggak lama sih. Cuman berapa bulan lah. Baru ya kalau kita banyak ini lihat tuh. Kita di pinggir jalan kalau mau lihat tuh, lihat penontonnya tuh. Tuh penontonnya. Jadi wajar kalau berisik. Ya. Memang kita pinggir jalan. Kayak santai. Lanjut. Di Media Indovision itu berapa bulan atau berapa tahun? Cuman 5 bulan sih. Cuma 5 bulan. Itu kenapa tuh? Ya ada sedikit ini aja sih skandal. Jadi Skandal. nggak cocok lah. Skandal sama apa ini? Ya nggak cocok aja lah, nggak cocok lah. Kalau udah skandal itu bingung tuh, skandal apa nih? Skandal putih. Kalau itu ya nggak cocok lah. Ya di nggak bidang cocok ini. lah Karena sama pengabdian. Emang bukan Bidangnya, bukan bukan bidangnya ya gitu ya. Jadi karena bukan bidangnya cuma 5 bulan, tapi waktu itu kan sempat terima gaji. Per bulan Alhamdulillah, berapa tuh gaji Kalau waktu di gaji- Media Indovision? itu 1.850.000. 1.800 bersih atau ada tambahan lain? Tambahan lainnya paling lembur. Oh lemburan. Iya. Kira-kira total sebulan berapa? Sebulan itu bisa 2,6 lah, 2,6 juta. Dari 2,6. Dari 5 bulan itu suka dukanya? Suka dukanya ya itu nggak bisa main bola saya. Oh dukanya nggak bisa main bola. Nggak bisa main bola. Kalau sukanya ya Karena di jalanan kan, keliling-keliling. karena keliling, Iya, jadi karena keliling waktunya sukanya. cepet lah, Ah. cepet pulang juga. Ah. Gitu. Oke. Itu sih. Lanjut dari Media Indovision selama 5 bulan. Langsung kerja lagi apa nganggur dulu atau Nganggur dulu. atau saya. bikin usaha? Nganggur dulu berapa lama? Nganggur dulu itu sekitar 7 bulan lah. 7 bulan. Iya, itu. Nganggur sampai 7 bulan. Itu Lepas dari nganggur, saya buka usaha kecil-kecilan lah. Kayak, oh buka usaha sendiri. Iya. Hmm. Jualan pulsa. Oh jualan pulsa, usaha kecilan jual pulsa. Nama usahanya apa itu dulu tuh? Enisel dulu Enisel. Iya, Enisel. Enisel, oh iya, jualan pulsa, pulsa telepon ya. Ya, pulsa sama Berapa lama tuh bang? itu lama juga sih sampai kekumpul duit buat nikah. Oh gitu, jadi tuh jualan pulsa buat nikah. Iya, ngumpulin duitnya Oh, dari situ. ngumpulin dari situ. Iya. Omsetnya nih, kalau kita kan sini jualan, omsetnya kira-kira Kalau omset sih sebenarnya lumayan gede ya kalau untuk pulsa ditekunin, apalagi jual aksesoris ya. Iya. Karena keuntungan aksesoris itu sangat menjanjikan kalau menurut saya. Keuntungannya itu kalau per hari saya itu kalau dihitung ini untuk pulsanya aja ya. Per harinya itu 130.000. Hari. Oh, Berarti kira-kira omset per bulan 3 jutaan 3 lah. jutaan. Omset per bulan tuh omset ya. Hmm. Belum keuntungan bersih atau Iya. omset lah ya. Iya. Oke, lepas dari setelah usaha jual pulsa, aksesoris handphone kan di Enisel itu karena punya sendiri, itu usaha apa lagi nih bang? Saya ikut kerja Ikut kerja. ikut kerja di bagian teknisi AC. Awal mula saya berkarir. Awal mula berkarir. Iya, jadi Ikut kerja teknisi AC di mana PT apa tuh? di PT Wanindo Surya Indonesia. Mau nggak? Ada mie? Hah? Ada mie. Wanindo Surya Indonesia. Surya Indonesia sebagai teknisi juga. Iya, sebagai teknisi. Berapa lama? Kalau di Wanindo kebetulan saya dapat setahun. Wanindo dapat setahun. Tahun karena kontrak di gedungnya putus. Gedung mana itu? Gedung City Walk saya ditempatin di City Walk Sudirman. Jadi waktu di mana? Itu biasanya AC itu paling kendala yang paling sering itu dihadapin apa tuh? Ya, Kalau kerjaan AC. saya kebetulan kan yang di gedung sana AC sentral nih. Mm-mm. Jadi kendalanya itu biasanya mampet
drain Mampet. drain Drain. pembuangannya. Oh, pembuangannya, Karena- drainasenya ya, Iya, drainasenya. drainasenya ini karena biasanya kalau AC sentral dia 4 unit AC besar digabung pembuangannya. Itu yang bikin kita Sering mampet. sering mampet. Hmm. Itu drainasenya. Dapat berapa lama tadi? 1 tahun. 1 tahun. Sesuai Sebulan kontrak. berapa? Di Wanindo. Kalau di Wanindo sendiri sebulan saya 950.000. 950.000 Per bulan. sebulan, bersih, kotor, bonusan. Itu sih, kalau bonusnya uang makan sih per Oh, tanggal uang makan. 15. 150.000. 150.000 uang makan Iya. itu. Uang makan sebulan Iya. 150.000. Hitungannya cuma 1.100.000. 100 ya. Cuma ada suka yang ngasih tip nggak? Kalau Kalau misalnya tip, lagi servis-servis. biasanya restoran yang ngasih sih. Kadang kalau kita kayak job-job di luar kantor lah, misalnya ada Mas, tolong dong Mas, ini AC saya dicek. Nah itu kan di luar Di luar job itu ya. di luar Di luar PT. pekerjaan kita. Nah itu biasanya kita dapat uang lebihnya di situ. Gitu. Oke. Suka dukanya waktu setahun di Wanindo itu sebagai teknisi AC. Suka dukanya, kalau dukanya saya di sana itu masalahnya absen. Absennya kenapa? Absennya itu kita di sana itu kan masih sistem ceplok nih. Oh, ceplok apa? Ah, Timer itu ya? iya masih ceplok gitu kan. Ya ceplok lah. Nah, Timer jadi- print. Iya. Jadi kadang kalau absen itu suka hilang lah kemana-mana gitu. Suka hilang. Suka nggak Ada yang ngilangin. bukan ada yang ngilangin ya, mungkin karena jatuh atau Jatuh. karena gimana Oh, iya, gitu. Jadi penyimpanannya susah kurang. nyarinya. Kadang makanya kita sering kepotong mau makan karena posisinya ya itu nyari absen padahal udah jamnya tapi Timer itu ya ininya hilang. nggak ada gitu yang loh. tanda bukti buat absennya hilang. Nah, makanya sering kepotong Sering kita kepotong. makan. Makanya jadi Oh itu ya, jadi hilang uang makan tuh. iya bener. Sukanya. Kalau sukanya di sono kita makanan pasti terjamin deh karena yang kita kerjain itu banyak kan restoran. Kebanyakan restoran. Nah, Jadi kenyang makan. Iya, hampir setiap kita servis ada aja lah Oh, yang restoran ngerasain makanan nyiapin. enak lah ya. Iya benar. Makanan enak Pokoknya, ngerasain. ya itulah makanannya makanan Ya, mewah. makanan mewah lah. benar. Terus setelah setahun dari PT Wanindo sebagai teknisi di Citywalk, apalagi yang dikerjain? Saya dapat tawaran di perusahaan AC juga tapi yang lebih ini lagi lebih bagus lagi gitu. Jadi saya langsung pindah Pindah ke ke Dwi Manunggal. Dwi Manunggal. Dwi Manunggal Mandiri yang Dwi Manunggal kantornya Mandiri. di Hutan Panjang 3 dalam tuh. Itu masih sebagai Teknisi AC. sebagai Jadi teknisi. kita udah ada tawar menawar. Oh, tahun menawar. Berarti bayarannya beda ya? Iya. Bayarannya beda. Benar. Waktu di PT Dwi Manunggal berapa? Kalau di PT Per bulannya? Dwi Manunggal saya per bulannya gaji pokoknya itu sekitar 185. 185. Tapi lemburannya setiap seminggu itu setiap hari Sabtu cair itu bisa 500.000. Bisa 500.000, 500, 2 juta, 3 juta 85 lah. Iya. 3 juta hampir 4.000. Itu tahun berapa itu? Itu 2013 tuh. 2013. 2013 itu suka dukanya ya nggak hampir jauh beda ya sama yang namanya teknisi AC. Benar. Di situ juga kok tempat. Berapa lama di Saya Dwi Manunggal? Manunggal itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun. Itu terlama di bidang teknisi AC Iya. di terlama. PT. Benar. Nah, PT. oke, lanjut setelah masih kan itu 2003 berapa tadi? 2013 sampai 2016. 16 Iya kan? 2016. Nah, sampai 2016, 2017 ya kerja apa lagi nih? 2017-nya alhamdulillah saya udah buka usaha sendiri Buka usaha sendiri, usaha apa lagi? di bidang AC itu sendiri. Bidang AC juga. Iya. Maksudnya? Jadi Buka bengkel AC, saya buka CV. kayak CV. TV Cuma sendiri. Masih perorangan. Berarti ini CEO ya? Iya, Ya, owner benar, lah. benar, alhamdulillah. Tadinya anak buah jadi owner. Iya. Ya, jadi pemilik, bisa gaji. Tadinya gak ngegaji, sekarang ngegaji. Ngegaji. Oh iya. Itu namanya perkembangan karir dan Amin. berkat apa itu usaha, kerja keras, kegigihan, ikhtiar, kerja doa keras. orang tua ya, Itu istri, nomor satu. anak kan. Alhamdulillah. Itu 2016 sampai
sampai saat ini. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Itu nama CV-nya apa itu? Lestari Teknik. Lestari Teknik. Iya. Nama CV-nya Lestari Teknik. Iya. Berkantor di mana itu? Kalau saya di Jalan Jenderal Sudirman juga. Jalan Jenderal Kiai- Sudirman. Kiai Haji Mas Mansur 121 kapingnya. Kiai Haji Mas Mansur Kaping 121. 121. Berarti tadinya suka pernah main bola juga, jadi kurir juga. Cuma lulusan SMP, tapi sekarang udah punya CV di namanya Lestari Teknik. Bidang jasa apa tadi, AC? Jasa. Khusus AC aja? Sekarang alhamdulillah udah ngerangkep juga sih. Apa Kayak itu? renovasi apartemen, Renovasi apartemen, jual beli apartemen, terus sama sekarang sih kalau untuk saat ini saya lagi merangkap ke hewan kurban. Oh, lagi merangkap ke hewan kurban. Iya. Waduh, banyak juga di CV jadinya. Ya jadi sekalian lah kita Oh iya, benar. mumpung masih muda, masih sehat. ya, umurnya masih muda, Hmm. yang bisa jadi amal ibadah juga kita lakuin lah. Siap ya. Jadi nggak melulu fokus ke satu bidang ya berarti ya. Benar. Kalau jaminan di CV Lestari Teknik itu apa jaminannya? Biar orang bisa ke sono, biar misalnya mau servis AC. Jaminannya apa itu? Kan kudu ada ini Oh, dari kalau- pengalaman atau apa? Kalau saya alhamdulillah untuk sampai saat ini dipercaya di City Love Sudirman itu karena kualitas. Dari kualitas. Iya. Jadi City Love Sudirman itu yang Saya vendor di sana. vendor AC itu khusus Iya, AC. khusus AC. Jadi dari CV Lestari Teknik. Iya. Pasti punya anak buah. Udah berapa anak buah? Kalau anak buah untuk saat ini di Menara Rapindo saya naruh 3, Nah, kilo 3, di City Love ada 5, 8, sama di Bakamla sekarang Bakamla. alhamdulillah nih, Bakamla baru juga dapat, baru kerja sama PT itu ada 4. ada 4, 8, 12. Udah punya 12 anak buah dalam waktu 4 tahun. Dalam waktu 4 tahun 2016 sekarang 2020 ya. Iya. Omset mau dibicarakan nih, omset nggak nih? Nah, kalau omset ya terserah ini Oke, aja. terserah. Oke, kira-kira omset setahun setelah membayar. Nah, kalau nggak usah itu deh. Jadi kira-kira rata-rata udah dibayar berapa? Itu harian atau bagaimana atau Kalau sebagai proyek? Kalau untuk di City Love sendiri, alhamdulillah udah UMR. Udah UMR. Ah, Tuh anak buah udah ngasih UMR ya. Iya, insya Allah kalau untuk di City Love kita udah ngasih UMR. Kalau untuk di Rapindo sama di Bakamla kita masih harian. Ngasih harian. Iya. UMR harian. Kalau hariannya berapa? Kalau untuk harian sih kita sih sekarang anak baru 125. Anak baru 125. 125 untuk anak baru. Tapi terima borongan juga yang gitu. 5 borongan juga. Mantap ya. Dari cuma maaf nih, faktor pendidikan. SMP tapi tidak tidak berpengaruh ya. Walaupun cuma SMP tapi karena pengalaman, karena tadi dedikasi pada pekerjaan, profesionalitas, memberi yang terbaik. Benar. Ya sampai sekarang bisa punya 12 anak buah. Amin. Alhamdulillah. Ada rencana nambah anak buah lagi? Insya Allah ini kan lagi mau garap mallnya juga nih. Mall apa Kebetulan nih? Mall City Walk-nya. Mall City Jadi Walk. di City Love itu kan ada 2 gedung di Sudirman itu, mall sama apartemennya. Untuk saat ini kan saya masih megang apartemennya. Iya. Nah, saya insya Allah punya niat untuk ngegarap mallnya juga karena sudah bicara juga dengan manajer. Oh, udah manajer. Jadi sudah akan mau ada perjanjian lah gitu. Insya Allah kalau emang ada rezeki ke situ, kemungkinan saya butuh 5 orang lagi. yang Oke. standby. Jadi rencana akan bertambah anak buah lagi ya. Iya. Jadi menambah tadinya dulu kita bekerja, sekarang membuka lapangan pekerjaan. Iya. Oke. Harapan ke depan nanti baik pribadi atau untuk Lestari Teknik sendiri. Kalau pribadi ya tetap seperti ini aja lah. Jangan lupa juga sama latar belakang saya. Oh, iya. Karena Nggak boleh, orang tua juga nggak mau nyombong lah, nggak mau iya, nyombong. orang tua saya mengajarkan harta itu bisa habis. Ya harta Kapan bisa habis.
Bener. Tapi kalau keberkahan itu nggak bakalan habis sampai kapan. Itu aja sih. Itu Kalau untuk pesan-pesannya tuh, harta itu akan habis dalam waktu singkat. keberkahan akan sepanjang masa gitu, abadi. Insya Allah abadi. Yang penting niatnya aja sih buat kemana. Tadi Lestari Teknik gimana tuh harapannya? Untuk Lestari Teknik ya mudah-mudahan bisa makin berkembang dan insya Allah makin banyak lagi buka lowongan kerja untuk anak-anak muda. Mantap. Sekarang itu aja sih. Siap. Mari doain bareng-bareng pemirsa biar Lestari Teknik bisa berkembang lebih mantap lagi dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Ada pesan-pesan buat pemirsa muda kita nanti? Sampaikan aja. Pemudanya kalau untuk saat ini kan lebih sering ke game ya. Udah gitu nongkrong-nongkrong. Ya sekiranya pada saat ada kesempatan untuk pekerjaan yang walaupun bukan di bidang kita, nggak ada salahnya kita coba. Karena semua itu tergantung dari niat kita juga untuk maju. Mantap. Nah itu pesan-pesan dari Bang Tias. Tapi info juga, dia juga pelatih juga ya di mana Bang? Saya Pelatih apa? Pelatih futsal. Kita pelatih futsal di kontrak juga masuk Dimpora. Dimpora dan olahraga. Dimpora Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Jadi udah punya CV, punya keahlian sepak bola, dipakai juga untuk melatih sebagai pelatih futsal di Dimpora Jakarta Utara. Nah, jadi banyak sekali ya keahlian Abang Tias ini nih. Randy Martias. Makasih banyak, Mas Tias. Siap. Ya, Terima kasih. semoga berkah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.